warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teori attachment dalam situasi bencana. Sebelum itu, perkenalkan saya Sartianti Serampun dengan NIM 20701 50241 yang akan membawa materi tentang teori attachment dalam situasi bencana ini. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana ikatan emosional antara anak dan caregivernya menjadi kunci pemulihan trauma pasca bencana. Kita akan membahas secure-based behavioral attachment style dan bagaimana semua ini diterapkan dalam family-based intervention di konteks Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memulai dengan sebuah kisah nyata dari tsunami Aceh 2004. Di mana seorang anak perempuan berusia 5 tahun terpisah dari ibunya selama proses evakuasi yang kacau selama 3 hari. Nah, anak ini berada di pengungsian bersama relawan, menangis memanggil ibunya setiap malam, dan ketika akhirnya mereka dipertemukan kembali, perilaku anak ini berubah drastis. Dia tidak mau berpisah dari ibunya sedetik pun, bahkan ketika ibunya hanya izin pergi ke toilet. Dia akan menangis, dan setiap malam dia akan terbangun dengan mimpi buruk, berkeringat dingin, dan hanya bisa tenang ketika berada di pelukan ibunya. Mungkin dari kita akan muncul pertanyaan, mengapa anak-anak bereaksi berbeda-beda terhadap trauma, padahal trauma bencananya ini sama? Mengapa ada yang cepat pulih, sementara yang lain mengalami trauma yang berkepanjangan? Nah, jawabannya itu terletak pada teori attachment yang akan kita bahas kali ini. Di Indonesia yang rawan bencana, dari gempa, tsunami, hingga banjir, memahami teori attachment bukan hanya penting secara akademik, tetapi benar-benar dapat menyelamatkan masa depan psikologis ribuan anak korban bencana. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, presentasi kita akan dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, kita akan memahami fondasi teori attachment, siapa tokohnya, apa konsep intinya. Kedua, kita akan membeda 4 pola attachment dan bagaimana masing-masing merespon bencana. Ketiga, kita akan melihat aplikasi nyata di Indonesia dari gempa Yogyakarta 2006. Dan kita akan mengkritisi teori ini secara objektif dan keterbatasannya. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan dengan take away match yang bisa langsung kita aplikasikan. Nah, langsung saja latar belakang teori, di mana teori attachment dikembangkan oleh 2 tokoh kunci. Yang pertama ada John Bowlby, seorang psikiater Inggris yang hidup dari 1907 hingga 1990. Bowlby mengembangkan teori ini setelah mengamati anak-anak yatim piatu pasca Perang Dunia Kedua. Dia melihat bagaimana anak-anak yang kehilangan figur attachment mengalami gangguan perkembangan yang serius. Yang kedua ada Mary Ainsworth, psikolog Amerika yang mengembangkan metode penelitian terkenal bernama Stress Situation di tahun 1960-an untuk mengukur pola attachment. Nah, teori ini itu terus berkembang dan di tahun 1970-an mulai diaplikasikan dalam konteks trauma dan bencana. Jadi apa sih inti dari definisi inti dari teori attachment ini? Nah, teori attachment menjelaskan bahwa anak memiliki kebutuhan psikologis untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan caregiver utamanya. Nah, ikatan ini berfungsi sebagai secure base untuk bereksplorasi dunia dan safe haven saat menghadapi ancaman atau stres. Baik, lanjut. Adapun konsep kunci pilar teori attachment. Nah, ada 3 konsep kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, secure base. Secure base, figure attachment menjadi basis aman yang memberikan rasa percaya diri kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Nah, contohnya kita bisa bayangkan ketika seorang anak bermain di taman, dia berlari ke sana kemari mengeksplorasi taman, bermain dengan teman, tetapi perhatikan, sesekali dia akan menoleh ke ibunya yang duduk di bangku. Dia hanya memastikan bahwa ibunya masih ada. Nah, itulah secure base. Yang berikut ada safe haven, di mana kita coba bayangkan ketika tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia mendengar suara petir yang menggelegar. Anak tadi akan langsung berlari ke pelukan ibunya ketika mendengar suara petir tersebut. Dia akan mencari perlindungan. Nah, itulah yang disebut dengan safe haven, tempat berlindung yang aman ketika anak merasa takut atau terancam. Yang ketiga ada attachment behavioral system, di mana ini adalah sistem perilaku biologis yang otomatis teraktivasi saat anak menghadapi ancaman. Nah, dalam konteks bencana, siklusnya adalah bencana terjadi, terus selanjutnya sistem attachment teraktivasi, anak menjadi panik, mencari figure attachment-nya. Terus yang ketiga, anak akan mencari kedekatan dengan caregiver-nya, dan yang keempat, ketika bertemu dan dipeluk, rasa aman itu akan mulai pulih. Dalam situasi bencana, sistem attachment bekerja pada level maksimal. Kualitas ikatan yang sudah terbentuk sebelum bencana akan sangat menentukan bagaimana anak merespon dan pulih dari trauma. Terlanjut, 4 pola attachment. Berdasarkan penelitian Ainsworth dan Mind, ada 4 pola attachment utama, di mana yang pertama secure atau aman. Ini adalah
pola yang paling sehat. Caregivernya responsif ketika anak butuh, mereka ada. Anak percaya bahwa figure attachment akan hadir saat dibutuhkan, dan mereka berani mengeksplorasi karena tahu ada home base yang aman. Dan ketika bencana terjadi, anak dengan secure attachment bisa mengekspresikan ketakutan, mencari dukungan, dan ini yang penting, mereka lebih cepat pulih. Nah, yang kedua, anxious, ambivalent, atau cemas. Caregivernya tidak konsisten, kadang responsif, kadang mengabaikan. Anak jadi selalu cemas dan ditinggalkan. Mereka clingy dan sulit berpisah. Saat bencana, mereka sangat terpukul, panik berlebihan, terus menempel pada caregivernya, sulit ditenangkan, dan hypervigilant, selalu waspada berlebihan, selalu waspada berlebihan. Yang ketiga ada avoidant atau menghindar. Nah, caregivernya ini sering menolak atau mengabaikan kebutuhan emosional anak. Anak akan belajar menekan perasaannya. Mereka akan seperti mengatakan, toh nggak ada gunanya minta tolong, pasti ujung-ujungnya diabaikan. Nah, saat bencana, mereka akan menutup diri, menolak bantuan tanpa kuat. Padahal sebenarnya menyimpan trauma sendirian. Ini sangat berbahaya karena trauma ini tidak terproses. Dan yang keempat ada disorganized atau kacau. Nah, ini paling kompleks. Caregivernya adalah sumber kenyamanan sekaligus sumber ketakutannya. Misalnya dalam kasus abuse atau neglect, perilaku anak menjadi kontradiktif dan bingung. Nah, saat bencana terjadi, mereka paling berisiko mengalami trauma dan PTSD. Reaksinya tuh tidak terduga, sangat sulit diintervensi, hanya sekitar 5% populasi, tetapi mereka paling membutuhkan bantuan profesional. Selanjutnya, sekarang kita coba bayangkan bencana yang terjadi ketika gempa, tsunami, atau banjir besar. Anak dengan secure attachment mencari caregivernya, mengekspresikan emosi yang sehat, menerima dukungan, dan pulih secara bertahap. Outline-nya resilient. Dan anak dengan conscious attachment, mereka akan panik berlebihan, menempel terus, sulit tenang, vigilant. Outcome-nya gejala kecemasan persisten. Nah, selanjutnya anak dengan avoidant attachment, mereka menyembuhkan emosi, menolak bantuan tanpa kuat tapi sebenarnya menarik diri, dan outcome-nya internalized distress, trauma tersimpan di dalam. Nah, yang terakhir anak dengan disorganized attachment, reaksi kacau, tidak terduga, bahkan dissociation. Nah, outcome-nya kompleks trauma dan risiko tinggi PTSD. Pola attachment yang terbentuk sejak bayi menjadi blueprint respon emosional mereka saat menghadapi stres ekstrim. Baik, lanjut. Kita akan lihat kasus yang ada salah satu kasus yang ada di Indonesia, yaitu gempa Yogyakarta. Nah, kita lihat gempa Yogyakarta 27 Mei 2006, magnitudo 5,9 SR, hampir 6.000 orang meninggal, 156.000 rumah sakit rusak, dan ribuan anak kehilangan orang tua atau terpisah dari keluarga. Penelitian pasca bencana menunjukkan perbedaan yang signifikan. Anak-anak dengan secure attachment menunjukkan kemampuan bercerita tentang pengalaman traumatis mereka, mencari pelukan dan dukungan keluarga, bisa kembali ke sekolah dalam 2-3 bulan, dan gejala PTSD mereka berkurang signifikan dalam 6 bulan. Nah, sementara anak-anak dengan anxious attachment, mereka menolak tidur sendirian berbulan-bulan, panik setiap ada getaran kecil, presentasi sekolah menurun drastis, dan mimpi buruk berlanjut lebih dari setahun. Nah, intervensi yang diterapkan berbasis teori attachment. Yang pertama, family reunification, program di mana prioritas tertinggi mempertemukan anak dengan caregivernya primer dalam 70 jam pertama. Dan kedua, trauma focus play terapi. Anak dibantu mengekspresikan trauma melalui bermain dengan kehadiran caregivernya. Nah, ini penting, caregivernya harus hadir sebagai secure base. Yang ketiga, parenting support group, di mana orang tua diedukasi tentang pentingnya responsivitas emosional. Dan yang keempat, community based healing, yang memanfaatkan ritual budaya seperti kenduri dan tahlilan sebagai secure base komunitas. Nah, hasil evaluasi setelah 1 tahun, yaitu 78% anak dengan secure attachment fully optimal, sementara hanya 45% anak dengan anxious dan avoidant yang menunjukkan pemulihan, sisanya masih dalam gejala residual. Menariknya, 85 keluarga melaporkan ikatan mereka justru semakin kuat pasca bencana. Ini adalah contoh post traumatic growth. Baik, yang lanjutnya, setelah melihat kasus tadi, kita bisa menyusun multi-level family intervention framework, di mana level 1 immediate 0-72 jam pertama, yaitu fase krisis. Assessmentnya identifikasi attachment figure yang selamat, cek status anak berpisah, reunifikasi prioritas tertinggi, pertemukan anak dengan caregiver primer, safe haven, menciptakan child-friendly space dengan caregiver yang konsisten, dan rutinitas yang predictable. Yang berikut, yang level kedua, yaitu short term, 1 minggu hingga 3 bulan, fase stabilisation.
parenting support, di mana psychoeducation tentang attachment dan trauma play therapy, trauma processing dengan caregiver hadir, dan alternative care, di mana foster family untuk anak yatim atau kinship care dengan keluarga extend. Nah, level yang ketiga yaitu long term, 3 bulan hingga 2 tahun fase recovery. Nah, attachment based therapy di ditch terapi antara anak dan caregivernya menggunakan circle of prescriptive protocol. Nah, ada juga school reintegration teori training dengan trauma informed approach. Nah, yang berikut ada building resilience, membangun membangun net secure attachment melalui terapi, dan community building. Nah, prinsip konsisten di semua level, konsisten dalam caregiver, fleksibel dalam rutinitas, responsiveness terhadap kebutuhan, dan safety secara fisik maupun emosional. Kritik dan keterbatasan teori attachment. Nah, seperti teori ilmiah lainnya, teori attachment bukan tanpa kritik. Nah, mari kita evaluasi secara objektif. Kritik pertama, bias budaya. Nah, teori ini dikembangkan berdasarkan sampel Western middle class. Definisi secure attachment sangat individualistik, fokus pada kemandirian dan eksplorasi. Indonesia yang kolektif, interdependensi dan kedekatan fisik tinggi dianggap normal. Nah, contoh, anak Jawa yang tidur bersama orang tua sampai usia 10 tahun. Ini bukan anxious attachment, ini praktik budaya co-sleeping yang normal. Implikasinya untuk intervensi bencana, kita tidak bisa langsung pakai stress situation atau questionnaire person tanpa validasi lokal. Kritik kedua yaitu overemphasis pada figur maternal, di mana Bowlby awalnya sangat fokus pada ibu, mengabaikan peran ayah, nenek, saudara di Indonesia. Sistem extended family sangat kuat. Anak sering diasuh oleh nenek atau tante. Nah, dalam bencana, kehilangan ibu tidak selalu berarti kehilangan semua figur attachment-nya. Nah, update teori terkini mengaku attachment hierarchy anak bisa mempunyai multiple attachment figures dengan tingkat preferensi yang berbeda. Dan kritik yang ketiga yaitu determinisme dan plastisitas. Nah, teori awal terkesan deterministik, pola attachment masa kecil menentukan sepanjang hidup. Ia mengabaikan neuroplastis. Kabar baiknya, konsep Ernest secure attachment menunjukkan bahwa melalui terapi dan pengalaman relasi positif, seorang dengan insecure attachment bisa berubah menjadi secure. Ini sangat relevan untuk bencana. Anak dengan insecure attachment predister masih bisa pulih dengan intervensi tepat. Next, kritik yang keempat yaitu kesulitan pengukuran dalam chaos. State situation dirancang untuk kondisi normal dalam bencana yang chaotic. Bagaimana membedakan reaksi trauma akut versus poor attachment sesungguhnya? Nah, contoh dilema, anak yang clingy dan hypervigilant setelah gampang, apakah ini anxious attachment yang sudah ada atau reaksi normal yang akan mereda? Nah, kita bisa merekomendasikannya jangan langsung label dengan fase akut. Tunggu minimal 3-6 bulan setelah stabilisasi untuk attachment yang valid. Dan yang kelima, keterbatasan untuk trauma massal. Nah, teori ini bagus untuk level individual, tapi kurang memperhitungkan faktor komunitas dan kolektif. Trauma yang dialami satu desa yang hilang memiliki dinamika yang berbeda. Faktor yang terabaikan, dukungan sosial komunitas, meaning making kolektif melalui ritual dan agama. Post-traumatic grow di level sosial. Nah, solusinya integrasikan dengan ecological sistem teori dan sociocultural approaches untuk pemahaman komprehensif. Nah, kesimpulan dari kritik yaitu attachment tetap viable framework, tapi praktisi harus menggunakan dengan kesadaran akan keterbatasan, adaptasi kultural, dan integrasi dengan pendekatan lain. Berikut baik, jadi kita masuk ke take away message. Mari kita simpulkan dengan 3 poin utama yang harus kita ingat. Yang pertama ada take away pertama.
Attachment adalah fondasi resilience, di mana kualitas ikatan antara anak dan caregiver sebelum bencana menentukan seberapa baik mereka akan menghadapi dan pulih dari trauma. Secure attachment adalah protective factor terkuat yang bisa kita miliki. Yang kedua adalah reunifikasi dan konsisten adalah prioritas. Dalam 72 jam pertama pasca bencana, mempertemukan anak dengan figur attachment utama atau substitut yang konsisten lebih penting dari sekedar shelter fisik. Rotasi caregiver justru memperburuk trauma. Ingat, konsisten adalah kunci. Takeaway ketiga yaitu intervensi harus family centered dan culturally adapted. Healing terjadi dalam konteks relasi. Intervensi paling efektif adalah melibatkan sistem keluarga, menghormati praktik budaya lokal dan membangun kembali school based di level individual maupun komunitas. Baik, koneksi dengan teori lain, di mana teori attachment tidak berdiri sendiri. Mari kita lihat integrasi dengan teori lain. Di sini terdapat empat teori yang saling bersinambungan. Yang pertama, polyvagal teori dari Stephen Porges. Nah, ini menjelaskan mekanisme neurologis di balik attachment behavior. Squirrel attachment terkait dengan ventral vagal state, sistem saraf yang mendukung social engagement. Aplikasinya itu co-regulation antar anak dan caregiver, mengaktifkan sistem parasimpatik, membantu anak keluar dari freeze atau fight response pasca bencana. Yang kedua, ecological system teori dari Bro-Fenrens. Attachment teori fokus pada mikrosistem keluarga. Bro-Brenner menambahkan layar, komunitas, budaya, kebijakan, intervensi bencana perlu multi-level. Keluarga di mikrosistem, shelter, dan sekolah di mesosistem, kebijakan evakuasi di ekosistem, nilai budaya di mikrosistem. Yang ketiga, trauma teori dan PTSD framework. Attachment teori menjelaskan mengapa anak bereaksi berbeda. Trauma teori menjelaskan apa yang terjadi di otak. Kombinasi trauma fokus CBT dengan attachment basis intervention lebih efektif. Dan yang keempat, resilience teori. Secure attachment adalah faktor proaktif terkuat, tapi bukan satu-satunya. Ada juga self-efficacy. Spiritualitas, social support, intervensi tidak hanya fixed attachment, tapi juga membangun kompetensi lain. Nah, rumusan dari pemulihan pasca bencana yaitu secure attachment plus trauma processing plus community support plus cultural healing equals optimal recovery. Tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan kompleksitas respon manusia terhadap bencana. Pendekatan terbaik adalah integratif dan multidisipliner. Baik, kita telah sampai di akhir presentasi. Memahami attachment bukan hanya tentang teori psikologis di buku atau dimanapun. Ini tentang humanity, tentang bagaimana kita sebagai manusia saling terhubung, saling melindungi dan pulih bersama dari trauma. Di Indonesia yang rawan bencana, pengetahuan ini bukan kemewahan tetapi kebutuhan. Setiap kali bencana terjadi, ribuan anak membutuhkan kita, psikolog, pekerja sosial, relawan yang paham bahwa kadang pelukan yang konsisten dan kehadiran yang tulus lebih menyembuhkan daripada pengungsian yang megah. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya Sartianti Serampun. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.